Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 5 yang soleh dan solehah. Pada kesempatan hari ini, kita bertemu lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Hari ini kita akan belajar bab 3, yaitu Aku Anak Soleh. Materinya yang akan kita bahas adalah indahnya saling menghargai. Agar kegiatan pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan bacaan doa sebelum belajar, kegiatan pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar. Anak-anak yang soleh, agar lebih semangat dalam kegiatan pembelajaran, mari kita bersama-sama tepuk siap belajar. 1, 2, 3. Pertama, kita tepuk 1 sambil mengucapkan aku. Tepuk 2, prok 2 kali, siap. Tepuk 3, prok 3 kali, belajar. Kemudian tepuk 1, 2, 3, aku siap belajar. Kita mulai bersama-sama ya. Tepuk 1, aku. Tepuk 2, siap. Tepuk 3, belajar. Tepuk 1, 2, 3, aku siap belajar. Sebelum pembelajaran dimulai, terlebih dahulu Bu Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran dari materi Aku Anak Soleh. Yang pertama, meyakini makna hidup indah saling menghargai dan tugas utama sebagai khalifah dengan benar. Yang kedua, membiasakan perilaku terpuji sebagai bukti wujud implementasi dari makna hidup indah saling menghargai dan tugas utama sebagai khalifah dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan makna hidup indah, saling menghargai, dan tugas utama sebagai khalifah dengan benar. Yang keempat, menyebutkan makna saling menghargai dan tugas utama manusia sebagai khalifah dengan benar. Yang kelima, menampilkan contoh-contoh perilaku saling menghargai dan tugas utama sebagai khalifah dengan benar. Dan yang keenam, menemukan perilaku-perilaku manusia sebagai khalifah dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan terdekat dengan benar. Indahnya saling menghargai. Apa itu pengertian menghargai? Menghargai adalah sikap saling menghormati dan selalu membutuhkan orang lain. Menganggap orang lain itu penting dalam kehidupan kita. Kenapa kita harus saling menghargai? Manusia itu tercipta dari segala keberagaman dan banyak sekali perbedaan. Untuk itulah kita dianjurkan untuk memiliki hubungan yang baik dengan siapapun dalam bergaul. Nah, hubungan baik itu ada hubungan baik dengan Sang Maha Pencipta yang disebut hablum minallah dan ada hubungan baik dengan sesama manusia yaitu hablum minannas. Selanjutnya menghargai perbedaan suku dan budaya. Kita tahu bahwa negara kita adalah negara yang beraneka ragam budayanya, memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita harus saling menghargai perbedaan suku dan budaya itu sendiri. Kenapa? Karena jika kita saling bermusuhan, saling membedakan, akan menimbulkan perpecahan dan penindasan. Setiap perbedaan itu harus disikapi dengan saling menghargai, karena mengerti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menciptakan perbedaan itu. Ya, kita paham negara Indonesia itu memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa. Ya, banyak sekali budaya, banyak sekali bahasa, adat istiadat yang berbeda. Maka dari itu, marilah kita saling menghargai. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya bagaimana? Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi kamu adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Dari ayat Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 ini menunjukkan bahwa Allah menciptakan keragaman berbangsa, bersuku-suku, ya, dengan maksud dan tujuan agar kita saling mengenal, ya, kita saling mengetahui berbagai macam perbedaan, dan perbedaan itulah yang menjadi fitrah dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita untuk selalu menerapkan perilaku saling menghargai dalam perbedaan. Yang berikutnya, selain menghargai perbedaan suku dan budaya, kita juga menghargai yang namanya keyakinan orang lain. Apa itu keyakinan? Keyakinan itu adalah sebuah akidah yang kita anut, ya, yang mana bisa dikatakan agama yang kita anut. Perbedaan itu harus kita terima. Kita memiliki teman yang memiliki keyakinan berbeda. Tentu saja kita tidak boleh saling bermusuhan antar pemeluk agama yang lain. Karena perbedaan itu sudah menjadi fitrahnya. Tinggal bagaimana kita menanggapi sebuah perbedaan itu, karena perbedaan itu tentunya menjadi indah. Dalam Quran Surat Al-An'am ayat 108 juga dijelaskan, yang artinya, dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Ya, untuk itulah, marilah kita saling menghargai keyakinan orang lain. Biarkan mereka memiliki akidah sendiri-sendiri. Kita hanya bertugas untuk saling menghargai, saling menghormati keyakinan dari orang lain itu. Adapun manfaat saling menghargai dalam kehidupan, itu perlu kita ketahui bahwa manusia itu merupakan makhluk sosial. Manusia diciptakan tentunya membutuhkan satu sama lain. Sedangkan manusia itu beragam jenisnya. Jadi untuk menjaga kehidupan yang harmonis, tentunya kita harus saling menghargai. Nah, di sini apa sih manfaat dari sikap saling menghargai? Yang pertama adalah meminimalisir terjadinya perpecahan, ya. Nah, nanti apabila kita dalam suatu kehidupan itu terdapat banyak perbedaan, terus terjadinya konflik, apabila tidak didasari dengan perilaku menghargai, nanti akan terjadi perpecahan. Makanya dengan sikap saling menghargai itu dapat meminimalisir terjadinya perpecahan. Yang kedua, menjaga keharmonisan antar sesama, ya, antar sesama manusia, antar sesama pemeluk agama, ya, antar sesama makhluk Tuhan. Jadi kita menjaga kehidupan agar harmonis. Yang ketiga, mempermudah urusan manusia. Maksudnya di sini adalah dengan sikap saling menghargai ini nanti urusan kita semua, urusan orang lain itu akan jadi mudah. Dan yang terakhir yaitu menjaga perdamaian. Perdamaian itu harus dijaga, ya, jangan sampai kita terjadi permusuhan, terjadi perpecahan karena tidak saling menjaga atau tidak saling menghargai. Jadi, marilah kita semua menjaga perilaku saling menghargai dimanapun kita berada. Di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat. Dari pembelajaran yang telah Bu Guru sampaikan, dapat Bu Guru simpulkan bahwa menghargai teman itu dapat dilakukan di mana saja.
Mulailah terbiasa menerima apapun keadaan temanmu. Terimalah kekurangan teman kalian. Jangan saling mengejek, apalagi mencela. Mengejek teman termasuk perbuatan tercela. Contohnya hal kecil, meskipun berbeda warna kulit, rambut, dan postur tubuh, besar kecil semua itu adalah ciptaan Allah. Dengan saling menghargai, maka hidup kita menjadi indah, rukun, damai, akan tercipta. Demikianlah materi pembelajaran hari ini tentang indahnya saling menghormati, yaitu tentang menghargai keyakinan orang lain, menghargai perbedaan suku bangsa. Untuk selanjutnya, anak-anakku, silahkan kalian mengerjakan lembar kerja peserta didik yang akan Bu Guru bagikan. Ya, ada yang pertama adalah tugas diskusi kelompok dan yang kedua adalah mengerjakan soal latihan. Akhir kata dari Bu Guru, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.